Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Setelah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan amalan yang sangat mulia, yaitu salat subuh secara berjamaah. Sungguh ini merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita semuanya. Banyak di antara hamba-hamba Allah yang sama dengan kita tidak Allah berikan kesempatan untuk melakukan ketaatan-ketaatan yang mulia seperti ini. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bersyukur kepadanya Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat-nikmatnya ada pada kita terus terjaga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Beribu-ribu salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muhasabah. Muhasabah adalah menghisab diri kita sendiri. Muhasabah adalah melihat diri kita. Apa yang kurang pada diri kita, maka kita perbaiki. Apa yang baik pada diri kita, maka kita tingkatkan. Muhasabah ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di sini karena kita semuanya adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan lihat diri masing-masing
apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Lihat diri masing-masing, apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk hari akhir kita. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Lihat diri masing-masing, tanya diri sendiri. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk muhasabah diri kita. Dan di dalam ayat yang pendek ini Allah memerintahkan kepada kita bertakwa sampai 2 kali. Ayat ini jemaah kurang dari 2 baris. Kalau di mushaf kita lihat ayat ini kurang dari 2 baris. Tapi Allah perintahkan di dalam ayat ini agar kita semuanya bertakwa sampai 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pesan kepada kita bahwa sesuatu yang paling baik yang bisa kita lakukan untuk persiapan hari akhirat kita adalah ketakwaan kepada Allah. Bekal yang paling baik untuk akhirat kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kepada kita semuanya untuk muhasabah diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Orang yang cerdas, orang yang demikian, orang yang melihat dirinya sendiri. Apakah dirinya sudah baik dan bagaimana dia harus meningkatkannya? Ataukah dirinya masih buruk dan harusnya dia memperbaikinya? Inilah orang yang cerdas, orang yang melakukan muhasabah terhadap dirinya sendiri. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amalan untuk waktu setelah kematiannya.
dia beramal untuk hari akhiratnya. Itulah orang yang cerdas, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah, orang yang kasihan. Orang yang kasihan adalah orang yang menjadikan dirinya mengikuti hawa nafsunya. Tapi dia berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harapan-harapan yang tinggi. Di dunianya bermaksiat, tapi kepengin mendapatkan surga di akhirat. Ini orang yang kasihan, orang yang lemah, orang yang tidak cerdas. Dan betapa banyaknya orang yang demikian, jemaah sekalian rahimah. Selalu melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi mengira dirinya melakukan kebaikan. Melihat dirinya sudah baik-baik saja. Dan kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang meninggalkan muhasabah diri, maka itu akan mengantarkan dirinya kepada kebinasaan. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebelum waktunya terlambat, mari kita lihat diri kita. Mari kita muhasabah. Apakah diri kita sudah baik? Apakah kita sudah berusaha meningkatkan kebaikan untuk diri kita? Apakah ada banyak kekurangan pada diri kita? Apakah kita sudah berusaha untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu? Dengan demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita benar-benar akan mendapatkan kebaikan di sisa umur kita. Sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, lakukan muhasabah terhadap diri kalian sendiri sebelum kalian nanti dihisab. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Timbanglah diri kalian sebelum kalian nantinya ditimbang. Kita nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu semuanya terjadi, maka kita sekarang berusahalah untuk menghisab diri kita sendiri. Lihatlah amal-amal kita. Apakah sudah cukup untuk bekal akhirat kita? فَإِنَّهُ أَخَفُّ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمِ. Kata sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya kalau kalian menghisab diri kalian pada hari ini, maka hisab kalian di hari akhir nanti akan menjadi lebih ringan. Iya jemaah, kalau kita tidak menghisab diri kita hari ini, kita akan bermudah-mudahan. Kita akan santai-santai saja. Kita tanpa beban akan melakukan keburukan-keburukan. Dan nantinya di hari akhir kita akan dikagetkan
dengan beratnya hisab kita. Makanya muhasabahlah, hisablah diri masing-masing sebelum nantinya dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu kemudian mengatakan, wa tazayyanu lil 'ardil akbar, berhiaslah kalian untuk hari hisab yang paling besar, yaitu di hari kiamat nanti. Berhias, berusahalah untuk tampak bagus, tampak indah dengan amalan-amalan kebaikan, dengan amalan-amalan ketaatan. Kemudian sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu membacakan ayat, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu, yaitu hari kiamat, kalian akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada sesuatu pun dari kalian yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya terlihat dengan sangat jelas. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, semuanya akan terlihat. Hati kita akan terlihat, amalan hati kita akan terlihat di hari itu. Wa hussila ma fis sudur, dibuka semua yang ada di hati kita ini. Kita tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara cara yang paling bagus untuk muhasabah adalah dengan bertanya kepada diri kita masing-masing. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa menyadarkan kita untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Pertanyaan yang paling mendasar yang bisa mengingatkan kita kepada hari akhir adalah, untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Kenapa kita ada di dunia ini? Tanya diri masing-masing. Apakah kita sudah mewujudkan tujuan kita diciptakan? Sudahkah kita melakukan sebab kita ada di dunia ini? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka mentauhidkanku. Sudahkah kita lakukan itu? Tanya diri kita masing-masing. Apakah kita sudah maksimal mewujudkan hal itu dalam kehidupan kita? Ini tujuan utama kita ada di dunia. Apakah kita sudah menjadikannya sebagai target utama kehidupan kita? Ataukah ibadah itu hanya sampingan dalam kehidupan kita ini? Coba jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tanya diri kita masing-masing. Dengan kita bertanya seperti ini, kita akan sadar, dan kita semuanya akan tahu bahwa ternyata selama ini kita belum menjadikan target utama kehidupan kita adalah akhirat. Kebanyakan manusia seperti itu, jemaah. Tapi paling tidak, kalau kita punya
kesadaran seperti ini, kita punya usaha untuk memperbaiki dan memperbaiki. Setiap dari kita pasti banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan. Tapi setiap dari kita punya kemampuan untuk berusaha lebih baik. Jangan sampai nanti setelah semuanya terlambat kita baru sadar. Coba bayangkan ngerinya kesadaran yang datang ketika kematian atau ajal sedang datang. Baru sadar. Itu sesuatu yang ngeri sekali. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Coba bayangkan apabila keadaan kita seperti keadaan yang Allah jelaskan di dalam ayat ini. Dan semoga tidak seperti itu. Tapi coba bayangkan, Allah katakan, sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari kalian, salah seorang dari mereka, ya, sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka dan dia mengatakan, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, sehingga aku bisa melakukan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Kembalikan aku ya Rabb. Kalla, dijawab, tidak mungkin terjadi. Kamu tidak akan kembali ke dunia. Semuanya sudah terlambat. Di dalam ayat yang lain, ini ketika kematian, ada orang-orang yang sadarnya ketika di hari akhir nanti. Allah katakan di surat Al-Fajr, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Dan didatangkanlah neraka jahanam pada hari itu. Pada hari itu didatangkanlah neraka jahanam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Di hari itu manusia baru sadar. Wa anna lahu dzikra. Untuk apa kesadaran yang seperti itu? Untuk apa kesadaran di hari kiamat yang ketika itu semuanya sudah terlambat? Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku lakukan kebaikan untuk kehidupan yang hakiki ini, untuk kehidupanku yang sebenarnya ini. Iya. Coba bayangkan ketika keadaan kita seperti ini, jemaah. Di akhirat kita baru sadar. Padahal ketika itu kita sudah tidak punya kesempatan untuk beramal lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sebelum itu semuanya terjadi, dari sekarang jemaah, persiapkan akhirat kita. Persiapkan akhirat kita. Kematian adalah keniscayaan. Kita semuanya tidak akan bisa menghindari kematian. Kita sekarang masih hidup jemaah. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Dan kita semuanya yakin pasti mati. Dan kita semuanya yakin pasti nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita hanya sebentar jemaah.
70 tahun. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun. Kita sudah umur berapa? Coba hitung mundur jemaah. Kurang berapa tahun? 70 tahun itu pun sudah sedikit orang yang sampai umur 70 tahun. Belum lagi kalau sudah mencapai umur 70 tahun, banyak kenikmatan yang sudah tidak bisa kita nikmati lagi. Dunia sudah terasa hambar. Maka jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, jangan sampai kita fokus untuk dunia. Fokuslah untuk akhirat. Fokuslah untuk akhirat kita. Kita bekerja, iya. Kita harus bekerja. Diperintahkan oleh Islam. Tapi jadikan pekerjaan itu menjadi bernilai pahala jemaah. Agar kita tidak rugi, agar umur kita benar-benar bisa kita manfaatkan untuk bekal akhirat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, termasuk di antara pertanyaan yang sangat penting untuk kita arahkan kepada diri kita sendiri adalah pertanyaan tentang nikmat Allah. Nikmat Allah yang ada pada kita ini, kita gunakan untuk apa? Allah memberikan kita badan yang sehat. Allah memberikan kita dunia, rezeki. Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal, umur. Allah memberikan kepada kita orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan. Allah memberikan kita keluarga, teman-teman yang baik. Apakah sudah kita gunakan untuk kebaikan? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, coba bandingkan kenikmatan dengan syukur kita, atau kenikmatan dengan dosa-dosa kita. Bandingkan. Kita akan tahu jemaah, betapa kurangnya kita dalam bersyukur kepada Allah. Setiap detik berjalan, di situ ada banyak sekali kenikmatan. Tapi selalu kita lupakan jemaah. Selalu kita lupakan. Bahkan seringkali berjalan waktu, kita merasa tidak dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di depan kita kekurangan. Padahal sebenarnya setiap detik banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Coba lihat diri kita coba. Nikmat mata, nikmat hidung, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat jantung. Silahkan dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha menghitung semua nikmat Allah, kalian tidak akan mampu jemaah. Dan apa yang sudah kita lakukan?
dengan nikmat-nikmat tersebut? Apakah kita sudah mensyukurinya? Apakah kita sudah melakukan ketaatan dengannya? Ataukah kita hambur-hamburkan nikmat itu? Kita sia-siakan? Allah di dalam Al-Quran mengatakan, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat pada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Carilah kehidupan akhirat pada nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Allah ngasih kita rezeki. Apakah sudah kita gunakan untuk kehidupan akhirat kita? Ini sangat penting, jemaah. Apa yang sudah kita lakukan untuk membela agama Allah? Coba tanya diri masing-masing. Apakah kita sudah membela agama Allah dengan nikmat-nikmat Allah itu? Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang bisa menjadi umur kedua kita? Umur kita pendek. Kita harus punya amalan yang bisa menjadi umur kedua kita, jemaah. Umur kedua. Setelah kita meninggal, seakan-akan kita masih beramal. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 amalan yang tidak putus pahalanya setelah seseorang meninggal. Itu di antara umur kedua. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Ketika seseorang meninggal, semua amalannya akan terputus kecuali 3. Yang pertama apa, jemaah? Sedekah jariyah, ya urut ya. Sedekah jariyah, wakaf. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak saleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Apakah kita sudah melakukan 3-tiganya? Atau paling tidak salah satunya? Apakah kita sudah berwakaf, jemaah? Sedekah jariyah, wakaf. Sudahkah kita berwakaf? Berwakaf untuk masjid, berwakaf untuk pondok, berwakaf untuk sekolah-sekolah agama, berwakaf untuk dakwah. Apakah kita sudah berwakaf? Berwakaf itu untuk diri kita, jemaah. Untuk diri kita, manfaatnya untuk kita sendiri. Kita meninggal, pahala dari wakaf itu terus mengalir ke kita sampai wakaf itu tidak digunakan lagi. Coba kalau wakafnya masjid, setiap hari digunakan oleh kaum muslimin untuk menjalankan sholat, betapa bahagianya kita. Kita meninggal, masih banyak pahala yang sampai kepada kita. Sudahkah kita berwakaf? Sudahkah kita menyebarkan ilmu agama kita? Kita sering menghadiri kajian-kajian. Sudahkah kita sebarkan ilmu ini kepada masyarakat yang lainnya, yang mungkin mereka tidak punya kesempatan untuk hadir di kajian? Tanya diri masing-masing. Menyebarkan ilmu, jamaah, tidak harus menjadi seorang ustaz. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah."
sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Orang yang tahu satu ayat pantas disebut sebagai ustaz, pantas disebut sebagai kiai, sebagai ulama. Tidak cuma satu ayat, tapi diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk disebarkan. Betapa banyak orang-orang sadar dari perkataan seorang yang awam, bukan dari perkataan seorang ustaz, seorang ulama, bukan. Dari orang awam. Dia menyebarkan videonya yang berisi nasihat. Banyak orang yang akhirnya tersadar. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semangatlah dalam menyebarkan ilmu yang kita dapatkan. Apalagi di zaman medsos ini, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan ilmu. Di zaman medsos ini seakan-akan kita diberikan panggung sendiri-sendiri. Gunakan itu untuk kebaikan kita, untuk umur kedua kita. Au ilmin yuntafa'u bih. Kalau kaum muslimin tidak mengisi medsos ini dengan kebaikan, maka medsos ini akan diisi oleh orang-orang dengan keburukan. Ramaikan medsos dengan kebaikan-kebaikan. Media sosial jangan kita sia-siakan. Gunakan untuk berdakwah. Facebook gunakan untuk berdakwah. IG gunakan untuk berdakwah. WA, Telegram. Ada juga yang sekarang sedang tren TikTok. Gunakan untuk berdakwah. Karena kalau kita tinggalkan media sosial tersebut, maka keburukannya akan semakin luar biasa. Kalau kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka kebaikan tersebut juga akan menyebar dengan sangat luas sekali. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya, apakah kita sudah menjalankannya dengan baik tugas ini? Wahai orang tua, bagaimana dengan anak-anak kalian? Apakah sudah dididik dengan pendidikan yang baik? Apakah sudah diarahkan dengan nasihat-nasihat kebaikan? Apakah sudah ditempatkan di lembaga pendidikan yang baik, yang membangun kejiwaannya, yang memperbaiki akhiratnya? Perhatikan anak-anak kita, perhatikan pendidikannya, arahkan mereka untuk menjadikan akhirat sebagai target utama dalam kehidupannya. Kalau anak itu baik jemaah, kita sendiri yang akan mendapatkan manfaatnya. Kita baru akan tahu bagaimana nikmatnya anak yang saleh ketika kita sudah lemah. Kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan sendiri. Anak yang saleh jemaah jauh lebih berharga daripada anak yang kaya atau anak yang terpandang tapi tidak saleh. Anak yang saleh walaupun kehidupannya pas-pasan, dia jauh lebih membahagiakan kita daripada anak yang kaya tapi lupa dengan orang tuanya, daripada anak yang sukses tapi tidak perhatian kepada orang tuanya. Kita akan tahu itu ketika kita sudah masuk di usia senja. Apalagi di akhirat nanti, saat kita berada di kuburan, kita benar-benar akan tahu betapa besarnya manfaat anak yang saleh.
Kita didoakan dengan doa-doa kebaikan. Kita didoakan untuk mendapatkan ampunan dari Allah di saat kita sangat tahu betapa banyaknya dosa kita selama hidup. Iya, ketika kita di kuburan kita tahu betapa banyaknya dosa kita. Ketika dalam keadaan seperti itu, kemudian kita dapat manfaat doa dari anak yang memintakan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bahagianya orang yang seperti itu. Di dalam surga nanti, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang merasa heran dengan kedudukannya yang sangat tinggi. Kemudian dia bertanya, dengan apa aku mendapatkan kedudukan yang tinggi? Maka dijawab, bistighfari waladika lak. Ini karena istighfarnya anakmu untukmu. Maksudnya karena anakmu terus memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya kau terus diangkat derajatnya sampai mendapatkan derajat yang tinggi seperti ini. Anak yang saleh, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sangat besar manfaatnya untuk kita. Maka berusahalah mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang bisa membangun kejiwaan mereka menjadi orang-orang yang saleh. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pertanyaan yang sangat penting untuk kita arahkan kepada diri kita adalah, apakah kita sudah punya amalan yang kita sembunyikan? Apakah kita sudah punya amalan yang tersembunyi? Tidak ada seorang pun yang tahu. Ini sangat penting, jemaah. Dan ini menunjukkan kejujuran seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan keikhlasan yang sangat tinggi. Sudahkah saya memiliki amalan yang saya sembunyikan? Apakah semua amalan soleh kita diketahui oleh orang lain? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, salah seorang sahabat mengatakan, barang siapa yang bisa memiliki amalan yang disembunyikan, maka lakukanlah. Amalan yang disembunyikan ini jenisnya banyak sekali. Bisa berupa sedekah, ya, infak, tanpa diketahui oleh orang lain. Bisa berupa sholat malam misalnya. Bisa berupa zikir yang tidak diketahui oleh orang lain. Kita sembunyikan zikir kita. Bisa berupa amalan hati, berupa keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa berupa puasa yang tidak diketahui oleh orang lain, dan seterusnya. Sudahkah kita punya amalan yang kita sembunyikan untuk ditampakkan di hari hisab nanti? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, tanya kepada diri masing-masing, ini yang terakhir. Sudah berapa hafalan Quran kita? Al-Quran kitab yang sangat istimewa. Tidak ada kitab yang lebih istimewa daripada Al-Quran. Al-Quran firman Allah. Firman Allah. Tidak ada kata-kata yang lebih mulia daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita berusaha untuk terus menghafal Al-Quran ini?
Coba tanya, berapa hafalan Al-Quran kita? Ataukah bacaan Al-Quran kita masih belepotan? Jangan sia-siakan Al-Quran yang sangat istimewa itu. Tidak ada yang seperti Al-Quran jemaah. Kitab-kitab yang lain tidak dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga oleh Allah. Al-Quran dijaga oleh Allah. Subhanallah. Belum lama ini disebarkan gambar. Ada kesalahan di dalam penulisan ayat. Harusnya hurufnya ain diganti dengan ha. Hanya kesalahan itu langsung menyebar. Itu bentuk penjagaan Allah. Padahal kesalahannya satu huruf saja. Wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Ditulis wa inna la jahilun. La jahilun dengan la ja'ilun. Yang satu ha, yang satu ain. Yang benar ain. Langsung menyebar. Allah tampakkan itu. Makanya Al-Quran ini kitab yang sangat istimewa. Jemaah, kalau misalnya ada cincin sangat istimewa dimiliki oleh seseorang atau diberikan orang lain kepada seseorang, kemudian orang yang memberikannya melemparkannya, tidak mau menjaganya, tidak mau mengambil. Apa yang kita katakan kepada orang yang seperti ini? Orang ini orang yang bodoh. Orang ini orang yang benar-benar tidak sehat akal. Bagaimana dia menyia-nyiakan cincin yang sangat istimewa, bahkan tidak mau mengambilnya. Dia sia-siakan. Kalau kita menyia-nyiakan Al-Quran, itu lebih daripada orang tersebut. Karena Al-Quran jauh lebih berharga daripada cincin itu. Maka jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mendekatlah kepada Al-Quran. Berusahalah untuk menghafalnya. Kalaupun hafalan kita sedikit jamaah, itu nanti akan kita bawa ke surga. Akan dikatakan kepada kita, iqra wartaqi waqra warattil kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah dan naiklah. Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya dengan tartil ketika engkau di dunia. Iya. Tanya diri masing-masing, sudah berapa hafalan Al-Quran? Demikian jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mudah-mudahan dengan muhasabah ini kebaikan kita menjadi semakin meningkat dan keburukan kita bisa semakin kita perbaiki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita menjadi orang-orang yang terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita di atas jalan yang lurus, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan setelahnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, apakah ada sesi tanya jawab? Masih memungkinkan?
Betul. Bukan di ayat pasal والذين آمنوا واتبعتهم إيمانا ذريتهم ألحقنا بذريتهم yang saya ingin tanyakan berkaitan sholat al-Islam dan adakah isyarat dari syariat itu turunan ke atas dan ke bawah sampai mana akhirnya atau seperti apa? Nah, yang sekolahnya itu nanti akan dibutuhkan sebagai Jazakum khair. Baik, di surat At-Tur, ya. Ayat tersebut di surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ya. Walladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan anak keturunan mereka mengikuti mereka dalam keimanannya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka keturunan-keturunan mereka akan kami kumpulkan bersama mereka. Pertanyaannya bagusnya, sampai mana ini keturunan ini? Apakah sampai cicit, sampai anak yang paling yang paling akhir? Apakah semua keturunannya? Zahir ayatnya seperti itu. Zahir ayatnya seperti itu. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka, kami akan kumpulkan keturunan-keturunan mereka dengan mereka. Ya, zahir ayatnya seperti itu. Tidak disebutkan di sini apakah khusus untuk anak, apakah sampai cucu saja, ataukah sampai cicit saja, sampai cicitnya cicit. Tidak ada penjelasan seperti itu. Dan kata-kata alhaqna bihim dzurriyyatahum, dzurriyyah ini umum, ya, anak keturunannya. Bahkan ada yang mengatakan bapak-bapaknya juga masuk dalam dzurriyyah. Dzurriyyah itu bisa juga masuk ayah-ayahnya, ya. Jadi ke atas dan ke bawah dicakup oleh dzurriyyah. Kata para ulama, mereka akan dikumpulkan di derajat yang paling tinggi. Ya, misalnya anak sama ayahnya. Ayahnya lebih mulia daripada anaknya, tapi sama-sama beriman. Maka anaknya akan dikumpulkan dengan ayahnya. Kalau sebaliknya, misalnya ayahnya beriman, anaknya beriman, tapi anaknya lebih mulia, maka ayahnya akan dikumpulkan bersama anaknya. Hanya saja, ya, menjadi masalah di sini adalah ketika kita katakan tidak ada batasannya, bagaimana dengan kenyataan bahwa semua anak Adam itu dari Nabi Adam. Semua anak Adam itu dari Nabi Adam. Sedangkan Nabi Adam itu berada di surga Firdaus. Apakah berarti semua orang yang beriman itu berada di surga Firdaus? Jawabannya tentu tidak demikian. Ya, jawabannya tentu tidak demikian. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, yang jelas nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kita masing-masing. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amalan kita masing-masing dan Allah akan memberikan kepada kita derajat yang pantas untuk kita. Ya, derajat yang pantas untuk kita, dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, ya, seperti misalnya kullum ri'in bima kasaba rahin. Semua orang itu akan tergadaikan oleh amalannya.
dia akan tergadaikan oleh amalan. Amalannya buruk, dia akan ikut amalannya. Amalannya baik, dia akan ikut amalannya. Amalannya buruk, dia akan ke neraka. Amalannya baik, dia akan ke surga. Dia tergadaikan, dia digantungkan dengan amalannya. Hal tujzaun illa ma kuntum ta'malun. Apakah kalian akan diberikan pahala kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan? Ya, maksudnya kalian tidak akan diberikan pahala kecuali sesuai amalan kalian. Di dalam ayat yang lain, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali sesuatu yang dia usahakan. Wala alla taziru waziratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Orang yang berdosa tidak akan menanggung dosa orang lain, dia menanggung dosanya dia. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Untuk seseorang apa yang dia lakukan, ya, untuk seseorang kebaikan yang dia lakukan, dan atas seseorang keburukan yang dia lakukan. Kebaikan yang dia lakukan, manfaatnya akan kembali kepada diri dia. Keburukan yang dia lakukan, dosanya akan kembali kepada dia juga. Ya, ayat-ayat ini dan masih banyak ya ayat yang semakna dengan ini menunjukkan bahwa nantinya setiap orang akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia di surga nanti derajat yang pantas untuk dia. Derajat yang pantas untuk dia. Kalau memang pantasnya dia itu dikumpulkan dengan keluarga dia yang lebih mulia, Allah akan berikan itu. Ya, wallahu taala a'lam. Bagaimana mendidik anak selama 2 tahun menjadi anak soleh, dan anak minta terus mendoakan anak-anak supaya menjadi anak soleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang mengisi hidupnya dengan kebaikan-kebaikan, anak-anak yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak 2 tahun ya belum bisa apa-apa, menyusu ya, jalan. Bagaimana kita mendidik anak yang seperti ini? Ya, kita biasakan dengan amalan-amalan yang baik ya. Misalnya kita tampakkan di hadapan dia perbuatan-perbuatan baik kita, membaca Al-Quran di sampingnya ya. Kita perdengarkan dia Al-Quran dengan misalnya HP kita. Kita biasakan dia mendengarkan Al-Quran. Kita bawa dia ke tempat-tempat yang baik ya. Kita doakan dia. Itu yang bisa kita lakukan, karena anak ini masih belum bisa menerima pesan-pesan ya. Maka anak ini masih bisa melihat kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar dia. Anak ini bisa mendengar kebaikan-kebaikan yang ada di sekitar dia. Maka gunakan itu untuk menanamkan kebaikan di hati anak yang seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Saya ada pertanyaan dari online Ustaz, dari saudara Robi Kurkoano. Jika seorang kepala keluarga memiliki anak yang soleh dan anak lainnya durhaka, di manakah posisi kepala keluarga
tersebut di surga atau neraka? Kalau Baik. Orang tua yang memiliki anak yang saleh, yang satunya taleh. Taleh itu tidak saleh. Ya. Yang satu baik, yang satu buruk. Pertanyaannya di mana posisi orang tua? Jemaah sekalian rahimanallah, yang jelas orang tua akan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri. Ya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anaknya. Kalau dia sudah melakukan kewajibannya, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hasilnya berbeda. Yang satu menjadi baik, yang satu menjadi tidak baik, padahal usahanya sudah maksimal. Maka orang tua tidak berdosa di sini. Dia sudah menggugurkan kewajibannya dengan berusaha mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkuasa atas segala sesuatu menghendaki seperti itu, maka terjadilah yang seperti itu. Maka anak ya adalah tanggung jawab orang tua, tapi kewajiban orang tua gugur dengan usaha dia untuk mendidik anak dengan baik. Baik. Di manakah orang tua? Orang tuanya tetap akan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja sekarang derajatnya seperti apa? Kalau memang orang tua mendidik anaknya yang saleh tersebut dengan baik, akhirnya anaknya menjadi lebih mulia daripada dia, maka jelas ya yang seperti ini orang tua punya andil untuk mendidik anaknya, untuk menjadikan anaknya sangat mulia seperti itu. Dan orang tua akan dikumpulkan dengan anak yang seperti ini. Orang tua akan diangkat derajatnya ke derajat anaknya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masuk dalam keumuman ayat tadi, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bagaimana dengan anaknya yang buruk tadi? Itu urusan dia, itu tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kalau orang tuanya tidak berusaha mendidik anaknya dengan baik, akhirnya anaknya menjadi anak-anak yang buruk. Bisa jadi anak tersebut menyeret orang tuanya ke neraka. Bisa jadi anak tersebut menyeret orang tuanya ke neraka. Ya. Dan nantinya di akhirat ya, orang itu ditimbang amalannya. Kalau misalnya amalan dia menzalimi anaknya dengan tidak mengarahkan anaknya kepada kebaikan, ternyata lebih berat daripada amal-amal salehnya, orang tua akan masuk neraka. Na'udzubillah. Tapi kalau misalnya amal kebaikan orang tua tetap lebih banyak, Allah akan melihat amal baiknya dan dia akan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, anaknya ada yang kafir, istrinya juga kafir. Tapi apakah Nabi Nuh dimasukkan ke neraka? Jawabannya tidak. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Nuh sudah menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, mendidik anaknya dengan baik, membimbing istrinya dengan baik. Tapi Allah punya keinginan yang lain. Makanya kita itu berusaha, hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah berusaha. Jemaah sekalian rahimanallah, banyak sekali ulama berdakwah jemaah. Di zaman kita ini banyak sekali ulama berdakwah. Tapi semakin hari keburukan semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Apakah berarti ulamanya akan bertanggung jawab dengan bertambahnya keburukan-keburukan itu? Jawabannya tidak. Selama ulama sudah berusaha sebaik mungkin untuk mendakwahkan kebaikan, mengingatkan manusia, maka sudah gugur kewajiban mereka. Ya, di dalam surat Al-Anfal
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun." Ingatlah ketika ada sekelompok umat mengatakan kepada orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar, lima ta'iduna qaumanillah, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuh. Kenapa kalian terus memberikan nasihat kepada suatu kaum yang Allah pasti akan membinasakan mereka? Au mu'adzibuhum 'adzaban syadida, atau Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih, adab yang keras. Kalian kan tahu mereka itu akan diadab oleh Allah, mereka itu akan dibinasakan oleh Allah. Kenapa kalian terus memberikan nasihat? Ini pertanyaannya. Apa jawaban mereka? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Mereka mengatakan, paling tidak aku nanti punya alasan. Paling tidak kami nanti punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kami sudah menasihati mereka. Walaupun akhirnya mereka disiksa oleh Allah, tapi kami sebagai orang yang memberikan nasihat, kami nanti punya alasan. Ya Allah, aku sudah menasihati mereka. Aku sudah memberikan peringatan kepada mereka. Dan manfaat yang kedua, wala'allahum yattaqun, dan bisa saja mereka bertakwa. Bisa saja mereka akhirnya sadar. Ya, begitu pula dengan orang tua, ya. Begitu pula dengan orang tua. Yang penting orang tua sudah mengingatkan anak-anaknya, sudah mengarahkan anak-anaknya kepada kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hasil yang baik, ya berarti itu tanggung jawab anak-anaknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Baik, pertanyaan terakhir. Sudah. Baik. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya amal-amal yang baik menjadi sempurna. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di akhir kajian ini. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.